Baiklah Pak Dahlan yang saya hormati, jadi kita di Magnes via Marketeers bekerja sama dengan BUMN Track ingin menggairahkan marketing di teman-teman BUMN. Jadi kita mau membentuk BUMN Marketeers Club gitu, yang akan di launching tanggal 7 Februari di kantor saya, kecil-kecilan aja. Nanti beberapa teman-teman ikut jadi deklarator, jadi board. Kemudian nanti 7 Juni ada BUMN Marketing Day. Jadi kalau yang ngurusi komunitas lebih banyak saya di Magnes via Marketeers, disupport oleh BUMN Track. Sedangkan kalau BUMN Marketing Day nanti lebih diorganize oleh BUMN Track, kita yang mendukung. Dan slogan yang saya pilih ini untuk mendukung Bapak juga, bekerja untuk meningkatkan daya saing BUMN. Ada 3 pertanyaan aja Pak untuk teman-teman ini. Pertama, menurut Bapak daya saing BUMN ini di era globalisasi ini gimana Pak? Dan gimana cara meningkatkan lagi? Ini harus ditingkatkan secara drastis, karena kan kritik dari Presiden saja kan sudah sangat jelas dan berkali-kali bahwa asetnya 2.500 triliun tapi salesnya kok cuma sekian, dividennya cuma 28 triliun dan seterusnya. Itu kan menandakan bahwa salesnya kan kurang besar, labanya juga kurang besar. Masa 141 BUMN kalah dengan satu BUMN-nya Malaysia misalnya, itu sudah sangat jelas penegasannya bahwa kita tidak boleh seperti itu lagi. Nah, karena itu wajah korporasi di BUMN kan harus semakin menonjol dan semakin mengurangi wajah instansi. Nah, ini yang harus dibedakan antara instansi dan korporasi. Karena itu wajah korporasi harus sangat menonjol, dan kegiatan marketing yang profesional, marketing yang benar itu menambah bobot BUMN nanti dari segi mengubah wajah BUMN menjadi lebih korporasi. Iya. Karena tanpa aktivitas marketing yang benar, nanti wajah korporasinya tetap tenggelam oleh sifat-sifat keinstansiannya. Gitu. Banyak yang salah ngerti bahwa marketing itu cuma penjualan, padahal marketing itu intinya kan diferensiasi, membuat kita menjadi unik supaya gampang jualnya malah. Ada titipan pesan apa pada teman-teman ini yang sebentar lagi bergabung di BUMN Marketeers Club ini untuk mencari keunikan, diferensiasi di tiap-tiap unitnya sendiri, Pak? Saya menghargai banyak sekali terobosan sebetulnya yang dilakukan oleh beberapa BUMN seperti BRI. Kalau lihat iklan-iklannya, gerakan-gerakannya kan luar biasa, dan tiba-tiba kan mengejutkan. BRI dengan skala seperti sekarang, dengan kepemilikan ATM seperti sekarang, dengan volume usaha seperti sekarang, dan gerakannya di pasar seperti sekarang, itu kan juga mengejutkan sebetulnya. Tapi memang beberapa BUMN masih sangat mengabaikan marketing ini, keunikan masing-masing. Misalnya BUMN di jalan tol itu kan sangat kurang menonjol kegiatan marketingnya, seolah-olah itu semuanya adalah kegiatan konstruksi atau kegiatan engineering begitu. Marketingnya sangat diabaikan, sehingga misalnya orang antri masuk pintu tol sampai berpuluh-puluh mobil nggak segera dipecahkan. Itu kan karena tidak memperhatikan unsur marketingnya. Demikian juga di pabrik semen. Itu unik sekali karena sekarang ini orang antri semen. Misalnya di Tonasa itu ada 13 kapal parkir di tengah laut sudah 1 minggu, 2 minggu karena semennya tidak cukup produksinya. Nah, seperti ini kan mematikan marketing, karena lantas dianggap kita ini nggak perlu marketing kok, karena orang sudah antri, nggak perlu dipasarkan pun orang sudah antri misalnya, seperti itu. Kemudian juga kelapa sawit. Sekarang ini kan kalau digabungkan kelapa sawitnya BUMN itu kan sudah yang terbesar di dunia. Tapi kesannya kelapa sawit terbesar itu kan swasta. Itu kan sebetulnya karena aktivitas marketingnya kan tidak ada. Padahal BUMN perkebunan ini produksi minyak sawitnya udah kalah lah semuanya.
tapi image ini tidak muncul dan karena kegiatan marketingnya tidak tampak. Dan banyak contoh-contoh seperti itu. Ya, yang terakhir ini kan wajah komunitas ini, komunitas orang marketing di BUMN yang sebentar lagi kita akan gerakan mumpung menterinya Pak Dahlan ini. Ini diharapkan kemana ya Pak? Begini, ini kan nanti ada kemandirian korporasi itu akan sangat ditonjolkan. Itu bermula dari minggu pertama saya menjabat jadi menteri, itu 18 kewenangan menteri kita limpahkan ke korporasi. Itu kan artinya korporasi harus melakukan aksi-aksi korporasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Berarti di situ manajemen BUMN, masing-masing BUMN itu mendapatkan keleluasaan yang lebih luas, tetapi tentu tanggung jawabnya berarti juga semakin besar, sehingga sekarang tidak bisa lagi BUMN kita itu cengeng, merengek-rengek, kemudian mengeluh, dan harus berubah menjadi korporasi yang bergairah begitu. Karena itu kan misalnya saya memutuskan bahwa untuk manajemen yang akan datang itu saya sangat mementingkan integritas, yang kedua antusias. Sudah duanya aja. Kalau pinter, saya yakin semuanya udah pinter. Jadi nggak perlu lagi kepandaian itu menjadi kriteria. Kriterianya sekarang tinggal dua, integritas dan antusias. Karena orang punya integritas saja, tidak antusias, itu nggak akan membuat maju. Tetapi antusias tanpa integritas juga hancur nanti korporasinya. Nanti seperti kuda liar begitu. Saya juga nggak mau ini seperti kuda liar, tetapi juga tidak mau ini seperti pendeta atau seperti alim ulama yang integritasnya bagus tapi nggak bisa bergairah. Ya ini ya integritasnya bagus dan bergairah. Ya, terima kasih Pak.